Pada tanggal 31 Desember tahun 2000, jasad dari Mikio Miyazawa beserta istrinya Yasuko Miyazawa dan kedua anak mereka bernama Nina dan Rei ditemukan oleh ibu dari Yasuko bernama Haruno di kediaman mereka pada pukul 10:40 pagi hari. Jasad mereka ditemukan di rumah mereka di lingkungan Soshigayadi, Setagawa di pinggiran barat Tokyo. Bagaimana kisahnya? Dengan saya, Andrew Wijaya. So, welcome to my channel. Awalnya Haruno ini mencoba menelpon Yasuko, anaknya, tetapi tidak juga diangkat. Karena jarak rumahnya cuma tetanggaan sebelahan, ya Haruno ini mencoba mampir ke rumah putrinya ini. Tetapi setelah diketok-ketok tidak ada jawaban, ya kebetulan si Haruno ini memiliki kunci cadangan. Jadi dibuka pakai kunci cadangan miliknya kan. Begitu masuk, Haruno ini langsung menyaksikan jasad menantunya sudah berlumuran kecap di ruangan utama di lantai 1. Haruno ini langsung meneriaki nama putrinya dan mencari kedua cucunya, Nina dan Rei. Jasad mereka ini ditemukan meninggoy di lantai 2. Mikio ini adalah seorang pekerja kantoran, sedangkan istrinya ini adalah seorang guru les privat. Mereka ini sudah tinggal di situ pada tahun 1991. Pada saat itu banyak sekali ratusan rumah berjejeran, bertetanggaan, sangat ramai pada saat itu ya. Cuma seiring berjalannya waktu, para tetangga ini mulai banyak yang keluar, pindah dari daerah sana, dan rumah tersebut pun terbengkalai. Hingga saat kejadian, cuman ditemukan 4 orang yang tinggal di daerah tersebut. 4 keluarga ya, yang tinggal di daerah tersebut. Mikio ini sebenarnya berniat untuk menjual rumahnya dan pindah ke daerah yang lebih ramai. Tetapi dikarenakan kedua anaknya ini masih kecil, dan nanti di lingkungan baru, kedua anaknya ini susah beradaptasi, jadi diurungkanlah niat tersebut sampai kejadian naas ini terjadi. Dari hasil penyelidikan TKP oleh polisi Metropolitan Tokyo, ditemukan bahwa kejadian ini terjadi pada tanggal 30 hingga 31 Desember pukul 20.30 hingga 12:05 tengah malam. Pelaku ini masuk melalui jendela lantai 2 kamar mandi, yang jendelanya ini bertepatan di depan Taman Soshigaya, dan ditemukan juga jejak lumpur di kamar mandi tersebut. Pertama-tama pelaku ini masuk ke kamar Rei yang berada di ruangan lantai 2. Ditemukan Rei ini sedang terlelap tidur. Tanpa babi bu, dia langsung Rei hingga meninggoy. Di sini saya mendapatkan beberapa laporan. Yang pertama, si Mikio ini mendengar kegaduhan di lantai atas. Jadi si Mikio ini mencoba mengecek ke lantai 2. Ditemukannya sang pelaku dan terjadinya perkelahian di situ. Tetapi sang pelaku ini membawa sajam berjenis sashimi bocho atau pisau ikan. Mikio ini akhirnya meninggoy dengan beberapa luka tusukan, dan yang fatalnya luka tusukan ini sempat menancap di bagian kepala Mikio. Di laporan yang kedua, si pelaku ini turun ke lantai 1 dan menemukan si Mikio ini sedang menyelesaikan tugas kantor. Si Mikio ini melihat orang asing yang membawa senjata tajam, dan terjadinya perkelahian di situ yang menewaskan dirinya. Dengan luka tusukan di bagian kedua tangannya, paha, bokong, dan juga bagian dada. Dari kedua laporan tersebut, ada 2 yang pasti. Pertama, pelaku membawa sajam sejenis sashimi bocho atau pisau ikan yang patah akibat berkelahi dengan si Mikio. Dan yang kedua, saat terjadi baku hantam dengan Mikio, pelaku sempat terluka juga. Pelaku juga menyerang Yasuko dan Nina dengan pisau patah tersebut, sebelum dia menggunakan pisau dapur untuk menghabisi mereka. Gigi Nina sempat patah setelah mendapatkan pukulan dari sang pelaku. Setelah melakukan hal keji tersebut, dia tidak panik dan malah bersantai-santai di rumah tersebut selama beberapa jam ke depan, menyalakan komputer dan memakai internet rumah tersebut, membuat teh, memakan 4 es krim yang berada di kulkas, sempat-sempatnya
mengobati luka akibat perkelahian dengan Mikio, dan juga sempatnya BAB di rumah tersebut dan tidak menyiramnya. Dia juga sempat tidur di ruangan lantai 2, di sofa ruangan lantai 2. Menurut Nicholas Obregon, pembawa acara podcast Faceless, ia ini sempat mewawancarai orang-orang yang dekat dengan kasus tersebut. Laci dan kertas berantakan, uang diambil walaupun tidak semua. Pelaku juga banyak sekali nih meninggalkan barang bukti seperti topi, sial, jaket, tas pinggang, pisau, sarung tangan, sabuk tangan, sweater. Sebuah analisis terhadap komputer Mikio. Komputer ini mengakses internet pada pukul 1:18 hingga 1:23 malam. Polisi juga menganalisis tinja pelaku ini ditemukan kalau sebelum kejadian pelaku ini makan kacang panjang dan juga biji wijen. Dari pakaian dan sajam, pelaku ini membelinya di daerah prefektur Kanagawa. Untuk sweaternya, dari 130 yang dibuat dan dipasarkan, polisi ini hanya menemukan 12 orang yang membeli sweater tersebut. Di tas pinggang pelaku ditemukan juga sejumlah pasir ya. Setelah diteliti, analisa pasir tersebut berasal dari gurun Nevada, tepatnya di pangkalan udara Edward di California. Dari jejak sepatu yang berada di kamar mandi lantai 2, polisi juga menyimpulkan kalau sepatu ini dibuat di Korea Selatan, tapi dipasarkan oleh perusahaan olahraga di Inggris. Dari DNA yang polisi berhasil temukan dengan DNA pelaku ini tidak ada kaitan keluarga sama sekali dengan keluarga korban. DNA pelaku bergolongan darah A, tinggi sekitar 170 cm, dan dia ini merupakan ras campuran. Ibu pelaku ini keturunannya berasal dari Eropa, sedangkan ayahnya ini berasal dari Asia Timur. Hingga video ini dibuat, ya sudah 20 tahunan lebih, pelaku masih juga belum tertangkap. Oke, sekian video saya kali ini. Bila saya ada perkataan atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya Andri Wijaya, salam, ciao.